siang. Selamat siang. Ketemu lagi dengan Bapak Fandi di Iya. akuntansi biaya. Ya. Ini kali ini mau menjelaskan apa? Nah, kemarin kan pertemuan sebelumnya kita telah membahas ada 3 metode, Iya. job order costing, proses costing, dan terakhir ini adalah activity based costing. Oke. Nah, ini mungkin perlu ada kita dulu mengenal bagaimana ini sebagai pengantar, teorinya dulu. Untuk perhitungannya mungkin nanti kita kan ada kelas offline ya, Mbak. Nah, nanti bisa menggunakan kelas offline tersebut untuk membahas soal ini, karena memang untuk activity based costing ini perhitungannya cukup rumit gitu. Oke, berarti agar lebih jelasnya. Lebih jelasnya memang perlu dijelaskan di offline. Nah, di sini activity based costing ini menyoroti sorot utamanya pada cost driver BOP. Nah, BOP ini untuk BBB dan untuk yang kan dikenal dengan biaya langsung dan tidak langsung. Iya. Nah, biaya langsung kan bisa yang biaya pembebanan biaya yang dapat ditelusuri ke objek biaya. Dan untuk biaya yang tidak langsung, yang tidak bisa, yang sulit ditelusuri ke objek biaya. Nah, contohnya adalah BOP ini. Iya. Nah, ini termasuk kita mengenal 4 klasifikasi untuk BOP ini. Yang pertama adalah unit level activity. Nah, di sini pengertiannya adalah aktivitas yang dilaksanakan untuk setiap unit yang produk yang dihasilkan. Garis bawahi adalah setiap unit yang produk yang dihasilkan, otomatis kita bisa melihat secara fisik kan, bentuk fisiknya seperti itu. Berarti yang contohnya apa? Ketika kita memakai bahan baku langsung, bahan baku kan secara fisik bisa dilihat. Iya. Ya kan. Yang kedua, alat pemotongan. Alat pemotongan kan misalkan alat pemotongan kayak kalau misalkan di pabrik kertas kan otomatis ada alat pemotongan, itu bisa dilihat secara fisik. Iya. Dan yang ketiga adalah alat pengelas. Alat pengelas. Nah, di sini bukan mengelas, bukan alatnya, tapi tenaga kerjanya. Nah, sini activity drivernya apa? Nah, di sini ada kalau BBL, bahan baku yang activity drivernya jumlah unit dihasilkan. Maksudnya adalah jumlah unit ketika jumlah unit yang dihasilkan otomatis tinggi, misalkan dari 100 kita pengennya 1000, otomatis biaya yang dikeluarkan otomatis semakin bertambah, semakin tinggi kan. Iya. Ketika kita menggunakan jam mesin kita semakin lama, otomatis yang biaya yang dikeluarkan adalah semakin besar. Yang ketiga adalah jam kerja langsung. Ketika kita mempekerjakan karyawan yang misalkan di luar konteks pekerjaan, misalkan ada jam lembur, adanya tambahan jam lembur, otomatis kita akan menambah biaya yang dikeluarkan, perusahaan akan bertambah seperti itu. Yang selanjutnya adalah batch level activity. Activity definisinya adalah aktivitas yang dilaksanakan untuk batch atau sekelompok atau divisi atau produk yang dihasilkan. Nah, contohnya ketika kita misalkan kita membeli suatu barang nih, perusahaan membeli persediaan bahan baku, kita kan otomatis perlu biaya transportasi. Nah, sekali pengangkutan bahan baku tersebut itu termasuk bahan bakunya tersebut termasuk batch sekelompok persediaan yang memang dibeli pada periode saat itu. Nah, itu contoh lainnya adalah men-setup mesin. Men-setup mesin karena kita perlu pengaturan untuk mesin, misalkan fotokopi kita perlu setup. Yang kedua adalah pengecekan berdasarkan sampel. Nanti saya jelaskan. Memindahkan barang. Nah, jumlah activity drivernya apa? Ketika men-setup mesin, jumlah setup. Ketika kita lama men-setup, otomatis yang biaya yang dikeluarkan adalah bertambah. Nah, ini cuma istilah saja, Mbak. Unit berarti kan memang bisa dilihat secara fisik. Kalau base bukan kan tidak bisa dilihat secara fisik. Setup mesin kan jumlah kali pengecekan kan. Terus jumlah pemindahan. Kita misalkan pakai pemindahan barang pakai truk atau forklift itu, kita pakai mau penuh atau setengahnya itu, otomatis biaya yang dikeluarkan sama gitu. Semakin jumlahnya semakin bertambah, otomatis biaya yang dikeluarkan bertambah gitu. Selanjutnya pengecek berdasarkan sampel. Nah, misalkan kita membeli suatu produksi suatu lampu nih. Lampu kita dari 1000 yang kita hasilkan, otomatis kan perlu adanya sampel.
kita cek dulu sebelum kita jual ke konsumen kan, kita cek dari 1.000 itu kita cek misalkan 10%-nya dari berarti 10 sampel. Nah dari itu kita bisa mengeluarkan biaya. Ketika misalkan sudah kali cek itu kan otomatis lampunya nggak mungkin dijual ke konsumen kan, kita cuma ngecek aja. Nah itu sebagai nanti masuknya ke manajemen mutu perusahaan. Nah itu masuk ke situ. Tapi ini dalam konteks ini adalah jumlah kali pencek karena mengeluarkan biaya untuk sampelnya itu. Yang ketiga adalah memindahkan barang. Nah gitu. Selanjutnya ketiga adalah product level activity, aktivitas yang dilaksanakan untuk mempertahankan suatu produk. Nah kita lihat sekarang banyak sekali kalau misalkan kita lihat di iklan atau misalkan di YouTube deh, di YouTube itu kan pasti suatu produk itu biar yang tadinya itu hilang di penglihatan konsumen kan, biar kita tahu oh ini ada produk ini loh, kita perlu adanya suatu iklan. Di YouTube kan pasti kita banyak banget sekarang iklan, selingan-selingan itu kan dulu emang nggak ada, tapi sekarang kan karena emang pandemi otomatis perusahaan lebih milih mengeluarkan biaya iklan di YouTube daripada di televisi karena memang konsumennya itu banyak yang melihat konsumsinya lebih ke YouTube daripada televisi. Yang ketiga adalah R&D suatu produk. Nah kita kayak misalkan produk misalkan deh kayak teh itu kan banyak sekali toh. Dari misalkan teh menyebutkan merek bisa nggak? Teh ABC. Jadi teh ABC nih misalkan teh ABC. Jadi ketika kita memproduksi suatu ABC kan dari dulu kan memang ada peningkatan desain mungkin desain ya kan, desain produknya biar nantinya itu menarik konsumen. Kalau misalkan memang produknya kuno, cuma nggak ada variasinya, otomatis pembeli berkurang kan. Walau cuma dilihat dari desain loh, istilah rasa kan pasti hampir mirip kan, cuma desainnya saja mungkin bisa mempengaruhi daya beli konsumen. Nah di sini untuk activity drivernya itu jumlah lini produk untuk memasang iklan. Kayak kita misalkan kita tahu kalau ada produk Coca-Cola, Fanta, Sprite itu kan diproduksi oleh satu perusahaan. Nah tapi kan variasi produknya kan bervariasi kan, dan iklannya kan mesti beda-beda. Nah itu ketika kita mengeluarkan iklan ketiganya itu kan otomatis semakin gede kan biayanya. Tapi memang mungkin ada keuntungan tersendiri dari hal tersebut. Yang ketiga adalah jumlah R&D, jumlah kali desain. Kita mengeluarkan desain untuk membayar orang yang desain kan juga mengeluarkan biaya. Seperti itu. Selanjutnya terakhir adalah facility level activity. Definisinya adalah aktivitas yang dilaksanakan untuk mempertahankan fasilitas atau organisasi umum pabrik. Contohnya apa? Di sini ada pengamanan pabrik. Berarti kan bisa dilaksanakan oleh satpam pabrik itu pengamanan. Terus mesti kan kalau misalkan biar karyawan perusahaan itu biar nggak stres, pasti kan disediakan taman atau ruangan yang untuk taman kayak refreshing gitu. Jadi perlu adanya biaya untuk melakukan perawatan. Yang ketiga adalah biaya gaji manajer. Kenapa berbeda? Karena kalau karyawan kan memang bekerjanya kan setiap hari. Kalau manajer itu kan hanya untuk pengambilan keputusan saja kan, tidak terjun ke lapangan langsung. Otomatis yang biaya yang dikeluarkan bukan ke unit level activity tapi fasilitas seperti itu. Dan yang selanjutnya adalah penyusutan gedung. Otomatis kalau penyusutan gedung itu memang fasilitas, tidak ada hubungannya dengan, jadi fasilitas level activity itu tidak, biaya yang dikeluarkan perusahaan tidak tidak berhubungan dengan produk. Ya kan, kalau memasang iklan berhubungan dengan produk. Tapi kalau misalkan penyusutan gedung hubungannya sama produk atau tidak? Itu. Selanjutnya pajak bumi dan bangunan. Nah, di sini otomatis tidak ada activity driver, tapi bisa dilihat ketika kita menggunakan listrik. Listrik itu sebenarnya bisa diklasifikasikan. Nanti aja di slide selanjutnya. Nah, di sini untuk unit level activity ini kita sebut unit driver, dan untuk batch level activity kita sebut batch driver. Selanjutnya untuk product level activity product driver. Kemudian dari dua ini batch level dan product level ini kita sebut non unit driver.
Karena apa? Karena kita tidak bisa mengetahui secara langsung. Ibarat kayak kita unit driver itu biaya langsung yang bisa dilihat. Kalau untuk apa namanya batch level activity dan produk tidak bisa dilihat, atau otomatis biaya tidak langsung. Namanya non unit driver seperti itu. Iya, iya, iya. Nah, di sini tidak ada activity drivernya. Sampai sini ada yang ditanyakan? Cukup mungkin. Jadi ini berarti langsung kita ke kesimpulan aja ya, berarti kesimpulan. karena udah ini kan ya? Iya. Atau masih ada mungkin materinya? Di sini masih ada ternyata. Masih ada. Oke, Ini lanjut dulu. jadi untuk jadi EBC ini sebenarnya menghindari adanya facility level activity gitu loh. Jadi tapi mungkin kalau misalkan di akuntansi keuangan, di akuntansi manajemen berhubungannya. Kalau di akuntansi keuangan ini akan berhubungan ke nantinya ke arah, karena setiap pengeluaran biaya kan harus dilaporkan dari sisi keuangan. Otomatis dari sisi keuangan bisa nanti dianggapnya sebagai untuk ini, karena kalau misalkan diakuinya sebagai misalkan drivernya itu secara terserah itu atau arbitrase itu kan, atau bisa kita lihat dikeluarkan. Bisa kita kan kalau misalkan ini kan masuknya ke laporan laba rugi, jadi komponen sendiri-sendiri kan. Misalkan penyusutan kan di laporan laba rugi ada, jadi dianggapnya sebagai beban untuk facility level activity seperti itu kalau hubungannya dengan keuangan. Ini perhitungannya ada 3, ada metode penulisan langsung, terus metode penulisan driver dan metode alokasi. Nah di sini ada driver tracing, berarti otomatis ini kayak misalkan istilah saja sih Mbak, karena di akuntansi biaya sendiri kita banyak istilah, namun intinya sama. Kayak misalkan ini penulisan langsung, direct tracing. Untuk biaya langsung otomatis yang bisa kita telusuri, kita lihat, oh ternyata ada bentuk fisiknya itu loh. Jadi penelusurannya kalau lihat bahan baku, oh kita beli bahan baku sebesar 1 juta, otomatis kan kita lihat paling akurat untuk pembebanan biaya kan. Nah untuk direct tracing method ini memang berfokusnya pada biaya langsung dan memang paling akurat untuk pembebanan biaya, karena kita bisa lihat bahan baku secara langsung. Yang kedua adalah driver tracing method. Driver tracing method ini berhubungan dengan tadi ada 2 tadi. Untuk yang sebelumnya kan ada batch level activity, dan kedua adalah product activity kan, level activity. Nah ini termasuk dalam driver tracing method. Nah itu kan ada hubungan antara biaya dan aktivitas. Semakin biaya yang dikeluarkan besar, aktivitas perusahaan semakin banyak, otomatis biaya keluarkan semakin besar. Kayak kita di perkuliahan aja deh, kita menggunakan ruangan, menggunakan ruang. Kalau kita misalkan menggunakan listrik kita kuliahnya lama, semakin lama otomatis biaya untuk listriknya kan lebih mahal. Nah seperti itu. Nah dalam otomatis ketika kita di kelas pun kita gunakan laptop, gunakan LCD, gunakan misalkan lampu, terus gunakan apalagi wifi mungkin. Nah itu kan memang perlu termasuk dalam driver tracing method. Yang ketiga adalah metode alokasi. Alokasi untuk biaya tidak langsung atau biaya tidak berhubungan dengan produk yang dihasilkan. Itu termasuk tadi adalah facility level activity. Nah ini yang termasuk pada metode alokasi. Gitu. Nah ternyata di sini ada driver. Driver itu dibagi menjadi 2. Ada driver sumber daya dan driver aktivitas. Driver sumber daya adalah driver yang digunakan untuk membebankan biaya sumber daya seperti listrik, penyusutan dan sebagainya ke aktivitas. Dan driver aktivitas adalah driver yang digunakan untuk membebankan biaya aktivitas ke produk. Contohnya ini ada diagram arahnya. Ketika kita mengeluarkan biaya sumber daya, contohnya listrik, driver sumber daya adalah itu sebagai dianggap sebagai driver sumber daya. Driver aktivitasnya apa? Lama pemakaian, semakin kita lama berarti otomatis kita semakin mahal. Nah, dibebankan ke aktivitasnya apa? Memproses kartu kredit. Memproses kartu kredit untuk membuat suatu produk. Produknya apa? Berupa kartu platinum, gold dan silver misalkan. Nah, di sini kita driver aktivitasnya apa? Berarti kan itu termasuk driver aktivitas, membebankan biaya aktivitas ke produk. Drivernya apa? Jumlah transaksi seperti itu. Nah, untuk
Ini termasuk ya. Jadi ini hubungannya seperti yang tadi itu, yang sebelumnya facility level cost. Jadi mentiadakan karena memang tidak akurat, tapi bisa masuk ke laba rugi. Nah, kesimpulannya dari sesi kali ini adalah ada kita telah mempelajari 3 jenis metode harga pokok. Metode harga pokok pesanan, job order costing, menggunakan pembebanan biaya dengan normal costing dalam menghasilkan produk yang heterogen, beragam jenis dan diproduksi sesuai pesanan pelanggan. Yang kedua adalah harga pokok proses, menggunakan beban biaya dengan actual costing dalam menghasilkan produk yang homogen, yaitu sejenis atau dalam jumlah massal yang diproduksi secara terus-menerus. Dan yang ketiga adalah metode harga pokok aktivitas atau activity based costing, menggunakan pembebanan biaya yang melekat pada produk berdasarkan aktivitas produksi. Atau biasa dikenal dengan cost driver atau biaya pemicu dalam menghasilkan produk dengan lini atau variasi produk yang beraneka ragam. Gitu. Kalau dari 3 jenis metode ini nih Pak, menurut Pak Fandi itu ada kayak yang paling bagus atau yang paling jadi untuk penutup ya, ini untuk penentuan harga pokok ini tergantung pada perusahaannya. Kalau perusahaannya memang itu kayak di CPR itu kan tentang pengecoran logam, dia dari survei yang pernah saya lakukan memang dari pengecoran logam itu memang menggunakan job order. Otomatis yang dia cocok adalah job order ya. Dan untuk harga proses dan activity based costing, kalau proses costing misalnya kayak produk baju atau misalkan baju kan ada ukuran S, nah itu terus ada produk minum, nah seperti itu. Untuk yang activity based costing ini memang yang paling rumit, nanti akan kita bahas pas ketika di kuliah offline itu untuk menentukan seberapa efektifkah atau efisienkah dari ketiga metode yang telah kita jelaskan atau kita ajarkan seperti itu. Oke. Berarti cukup sekian untuk pertemuan kali ini. Mohon maaf Mbak kalau misalkan ada kurang kata atau salah kata. Selamat bertemu di podcast selanjutnya.